Oke, materi kali ini masih melanjutkan tentang gambar geometris ya. Ya, ingat ini masih banyak materinya, tapi di geometris saja ternyata juga masih banyak yang perlu dibahas ya. Nah, geometris ini adalah kelanjutan dari materi kemarin atau materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita membahas tentang bangun ruang dasar ya. Kalau bahasa Inggrisnya atau kalau kita belajar di 3D Studio Max ya, itu namanya objek primitif ya. Objek primitif itu artinya objek yang asli ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana dari bangun datar ya, basic shape ya. Basic shape itu yang misalnya persegi, persegi panjang, lalu lingkaran, lalu diekstrud ya, dinaikkan dia menjadi objek 3 dimensi gitu ya. Nah, sekarang kita lebih jauh lagi ya. Kita akan perdalam lagi ke yang namanya modifier objek ya. Modifier itu adalah bagaimana objek primitif ini membentuk objek lain yang lebih kompleks lagi gitu. Jadi memang benar-benar kita mulai urutkan materinya dari yang basic ya, sehingga berkembang secara bertahap ya. Nah, kita sekarang mulai dari seperti kemarin ya, seperti materi yang sebelumnya, kita membuat sebuah garis sejajar. Nah, ingat ini kan garis sejajar ini sering saya singgung kan ya, sering saya ulang-ulang ya. Kenapa? Karena garis sejajar ini sangat penting. Ini adalah basic ya. Kita harus bisa mengacu dari ujung kertas ini sejajar dengan garis ini gitu. Karena kalau ini kita nggak paham nanti semuanya kacau. Ini sangat basic ya. Lalu oke, seperti kemarin garis sejajar berarti ada dua garis yang harus sama sejajar dulu ya. Jangan dari sini ke sini gitu. Jangan langsung belok, tapi yang sejajar dulu ya. Nah, lalu kita cari garis yang lainnya juga ya di sini misalnya. Nah, ingat cara garisnya jangan sampai jadi garis yang berbulu ya. Nah, itu. Lalu masih seperti tekniknya kemarin apa di extrude. Masih ingat ya di extrude ya. Ketika di extrude atau ditarik ke atas itu kita harus masih memegang apa? Hukum garis sejajar. Nah, jadi ketika dia itu tarik ke atas ya tetap harus sejajar. Nah, harus sejajar gitu. Gimana ngeceknya? Kita putar-putar sambil dilihat-lihat, dilirik-lirik ya. Masih enggak ada yang distorsi, enggak ada yang aneh enggak gitu. Nah, oke. Nah, kalau sudah baru kita tutup dengan apa? Garis yang sejajar yang lain. Garis sejajar yang lain lagi gitu ya. Nah. Oke, lalu sini kita bisa gunakan ini pensil misalnya. Kita ukur apakah tingginya sama. Ini kita bisa tandain misalnya ini gitu ya. Nah, jadi kita pastikan dia garisnya sejajar. Lalu ditarik garis ke sini. Nah, ini sejajarnya mana? Nah, ini harus sejajar sama ini, harus sejajar sama ini, harus sejajar sama yang ini. Nah, ini hukum di awal kemarin ya. Nah, ini harus pastikan ini sudah benar. Kita putar-putar ya, kita lihat lagi ini enggak ada kesalahan misalnya ya, enggak ada yang aneh gitu ya. Dilihat dari sini, ini jarak dari sini ke sini sama ya, jarak di sini, jarak ini dengan ini sama. Nah, ini pastikan dulu sebelum kita bikin objek jadi ya. Oke, kita tadi bicara tentang modifier objek namanya ya. Modifier. Nah, itulah namanya modifier. Modifier itu kalau kemarin ini namanya primitif ya. Primitif.
Kalau ada orang primitif itu orang yang pedalaman atau yang masih jadul kuno gitu ya. Nah, ini adalah objek yang masih primitif, yang masih asli gitu ya. Lalu ini adalah objek yang akan kita modify. Nah, di modifier itu ada beberapa teknik ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang apa? Tentang teknik extrude kan ya. Nah, kita ulang lagi teknik extrude-nya. Tadi yang pertama kali garis ini kan seperti panah ke atas kan ini ya. Nah, ini kan seperti panah ke atas. Ini sebenarnya dia objek yang ada di bawah diangkat ke atas. Tuh. Nah, teknik yang kedua adalah yang namanya teknik. Oke, kita lanjutkan lagi extrude-nya ya. Kalau tadi dari bidang basic shape ya, di extrude jadilah ini apa? Balok ya. Lalu balok ini bisa di extrude ya? Bisa juga ya. Misalnya saya mau extrude di bagian sini ya. Saya bagi dua. Sini juga saya bagi dua ya. Nah, ini saya extrude di bagian sini ya. Extrude ya. Juga masih bisa, namanya juga extrude ya. Ingat, karena dia sejajar maka dia harus sama tingginya. Garisnya pun, garis miringnya juga harus sejajar. Nah, ini juga extrude pertama tadi dari objek 2 dimensi di extrude jadi 3 dimensi. Lalu di 3 dimensi pun bisa di extrude lagi gitu ya. Oke, ini yang namanya extrude ya. Extrude. Nah, ini logikanya kita nanti belajar aplikasi-aplikasi 3 dimensi ya. Lalu selain di extrude ada yang namanya radius ya. Oke, kita sekarang mulai dari sini, misalnya kita iris di sininya. Ingat, sejajar dulu ya. Lalu di sini sejajar juga ya. Lalu di sini Nah, sekarang saya ingin membuat radius di sini. Nah, radius itu seperti ini. Nah, seperempat lingkaran ya. Nah, karena ini tadi kelanjutannya ini ya. Maka di sini pun juga sama, saya buat radius. Nah, jadi awalnya tadi bentuk yang primitif, lalu kita modify atau kita modifikasi ya. Kalau kalian mainan motor kan ada istilahnya modifikasi motor ya. Nah, itu seperti itu. Lalu ini yang namanya radius ya. Ada juga yang namanya fillet ya. Fillet itu sama juga. Kalau radius dia cembungnya keluar, kalau fillet itu cembungnya ke dalam ya. Nah, caranya gimana? Kita balik lagi pakai ini ya. Kita kurangi lagi ya, tadi yang bagian sananya. Lalu kita lengkungin, tapi dia yang arahnya ke dalam. Ya, di sini kelihatan ya. Jadi di sini ada radius ya. Misalnya ada sebuah permukaan, lalu permukaan itu dia ada cembung, agak melengkung. Nah, itu namanya radius ya. Kalau keluar namanya radius, kalau ke dalam namanya fillet atau fillet ya. Gitu. Lalu ada juga yang potongannya itu miring potongannya ya. Nah, kalau potongannya miring, kita coba bikin di sini. Misalnya kemiringannya di sebelah mana ya? Sini, ini saya bagi dua misalnya. Ini mungkin gambarnya agak banyak garisnya ya, tapi intinya adalah kita di sini belajar pemahaman ya. Kita belajar untuk memahami bagaimana logika spasial namanya. Logika dalam menggambar itu namanya logika spasial ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi yang bagian sini lurus ke sini, lalu ini tarik ke bawah. Nah, ini
Nah, ini yang dinamakan dengan chamfer apa chamfer ya. Nah, ini nanti akan sangat berfungsi semua ini ketika kita menggambar apa, arsitektural misalnya ya, menggambar rumah ya, menggambar interior. Nah, kemiringan nanti akan apa, akan berguna ya. Oke, terus kemudian ada juga yang namanya apa lagi ya, bevel ya. Bevel itu adalah menumpulkan bagian yang tajam ya. Nah, misalnya di sini nanti kita buat lebih tumpul, radiusnya nggak terlalu besar ya. Beda dengan ini, kalau ini kan radiusnya terukur, misalnya ini radiusnya berapa ini, 1, 2, 3, 5 cm gitu misalnya, 5 cm. Kalau ini enggak, dia sangat kecil, mungkin 1 mili seperti itu ya. Oke, sekarang coba kita tebelin ya, hasilnya nanti seperti apa. Nah, ini yang dimaksud dengan modifier ya. Modifier itu seperti apa? Seperti kita main sepeda motor ya. Kalau sepeda motornya masih ori ya, nah itu yang namanya ini primitif ya. Lalu kita tambahin dengan sesuatu ya. Kita tambahin dengan apa, spionnya, spion variasi ya. Lalu suspensinya atau skoknya dibuat sport misalnya. Nah, itu namanya kan dimodifikasi kan ya. Sama juga seperti ini ya. Nah, ini kita finishing biar tahu nanti garis yang asli yang mana, garis yang mau dipakai yang mana, yang nggak dipakai yang mana ya. Nah, ini tadi yang namanya, saya buat seperti ini biar tahu bedanya. Ini yang namanya chamfer ya. Nanti bisa cari di Google ya, chamfer ini. Lalu yang ini tadi waktu narik ke atas ya, namanya extrude ya. Jadi dia awalnya dia permukaan lalu ditarik ke atas ya. Lalu di sini ada penumpulan ya, biar ujungnya ini enggak tajam ya. Ini namanya bevel. Ya. Oke. Nah, ini kita pertegas garisnya, biar nanti tahu mana yang dia tekukannya tajam ya, dan mana yang tekukannya dia smooth ya. Nah, ini smooth, tekukannya di sini smooth, makanya nggak saya tebelin ya. Kira-kira seperti itu. Lalu di sini dia ada ujung juga yang tadi di chamfer ya, ya. Nah, dia akan terpotong di bagian sini ya. Lalu di bagian sini ini tadi di fillet ya, di fillet. Jadi awalnya kita tadi menggambar balok ya, dengan teknik modifier ini ya, dengan modifikasi ini menjadi objek baru. Ini objeknya masih abstrak ya, kita hanya untuk latihan aja, untuk membuktikan teknik-tekniknya aja
biar mudah dipelajari ya. Nah, nanti bentuk aslinya seperti apa nanti tergantung kasusnya, entah tergantung objek yang mau digambar apa. Misalnya objeknya rumah, objeknya apa, mobil gitu ya. Nah itu nanti juga sebenarnya pengembangan dari ini ya. Oh ya, ini karena tugasnya sudah lumayan kompleks ya, jadi kalian kalau belajar tentang ini kalian harus praktek ya. Nggak bisa cuma lihat video lalu jago, itu nggak bisa ya. Saya dulu waktu belajar saya nungguin orang lagi melukis ya. Ntar ada sedikit yang kurang sesuai, dulu. Ini ada yang tidak sejajar ya. Nah ini kan kita ketahuan ya, jadi ternyata garis ini nggak sejajar dengan garis yang ini ya. Harusnya dia di sini harusnya. Udah saya garis tadi ya. Ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi kalian perlu latihan ya untuk mempraktekkan ini. Saya dulu, nah ini misalnya ini lagi ya, saya ulang lagi ya. Jadi ini saya sedang ada di pojok ini, pojok si meja. Ketika saya nggak nyaman maka saya putar. Boleh nggak? Boleh ya. Karena ada yang bilang bahwa gambar jangan diputar-putar gitu ya. Kalau menurut saya asal saya nyaman dan hasilnya bagus nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau garisnya berbulu, itu yang nggak boleh. Karena itu kelihatan nggak pro ya. Nah itu ya. Nah kalau ini fillet, extrude, bevel, chamfer. Kalau ini yang namanya tadi apa? Radius. Terus gimana ya? Ya sini aja. Radius. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat HP, pojoknya ada lengkungannya, nah itu namanya radius ya. Nah ini adalah apa, modifier. Jadi kalau tadi awalnya sebelumnya kita menggambar seperti ini, lalu kita modifikasi lagi, kita tambahin lagi, maka jadi seperti ini ya. Tuh. Oke, sekarang kita coba arsir. Kita ambil bayangannya di mana ya? Oke, bayangan di sini. Kenapa? Biar nanti kelihatan efek lengkungannya ini ya. Guys, kemarin kita kan pakai arsirnya arsir acak ya. Nah, sekarang saya coba pakai arsir yang lain, yaitu arsir garis ya. Nah, ini. Nah, ini karena dia permukaannya itu rata, maka kita juga harus mengarsir dengan intensitas yang sama ya, intensitas yang ratanya sama gitu ya. Lalu di sini melengkung, maka ini juga perlu diarsir, tapi arsirnya gradasi ya, dari yang padat, dari yang rapat ya, jadi makin renggang seperti itu ya. Oh ya, karena kita goalnya adalah gambar suasana ya, maka sebenarnya arsirnya seperlunya aja ya. Tidak harus arsirnya sampai ngeblok seperti itu, nggak perlu. Kenapa? Karena kita juga mempertimbangkan waktu ya. Portofolio itu diberi waktu soalnya. Dulu di musimnya online ya, musim pandemi,
gambarnya bisa di rumah, dikasih waktu 2 minggu ya. Nah, ini kan sudah pandemi sudah selesai, bisa jadi mungkin caranya sudah offline lagi. Nah, kalau offline itu kita harus gambar sebuah soal ya, dalam sebuah soal itu dihitung hanya dalam 3 jam, sehingga kita butuh strategi. Arsir harus seperlunya ya. Oke, lalu ini bagian radiusnya ya. Nah, radiusnya juga harus diarsir sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kelengkungannya ya. Nah, ini arsirnya arsir garis. Oh iya, terus tadi saya belum saya lanjutkan ya. Jadi latihan itu perlu melihat langsung prosesnya ya. Jangan sampai kita hanya melihat hasil akhirnya. Ya, kalau kita melihat hasil akhirnya kita nggak tahu gimana caranya tadi awalnya, gitu ya. Nah, saya dulu kalau belajar itu sampai nungguin, misalnya ada pelukis di pinggir jalan, gitu ya, pelukis wajah. Ya saya tungguin. Dulu sering saya lihat apa ya, pasar malam lagi bazar gitu ya. Bazar ada orang melukis wajah, ya saya tungguin sampai selesai. Ya. Lalu tetangga saya juga ada pelukis ya. Sekarang juga masih melukis. Nah, melukis dia itu tiap hari saya lihat. Sekarang bikin backgroundnya, besok bikin sekarang bikin sketsanya, besok bikin backgroundnya, lalu sekarang bikin detailnya, lalu saya bikin finishingnya, seperti itu. Nggak bisa saya cuma lihat lusa aja pas waktu finishing lalu jadi kita pinter, nggak bisa, karena kita butuh prosesnya gimana, kita harus tahu ya. Nah itu ya. Ini arsir garis. Memang arsir garis itu lebih detail ya, apa ya, lebih perlu presisi. Jangan sampai garisnya satunya tebal satunya tipis. Nah ini misalnya saya ini koreksi antara garisnya tebal yang tipis biar kelihatan ya. Nah gitu ya. Nah jadi di gambar suasana itu arsir itu hanya sekedar, sebenarnya objek yang kita kerjakan itu sekedar ingin menunjukkan bahwa kita itu siap untuk jadi, kita itu unggul dalam bersaing untuk jadi mahasiswa. Sampai di situ aja. Kenapa? Karena nanti ketika di kampus ya, ketika nanti mengerjakan karena ketika nanti mulai kuliah nanti akan diulang semuanya dari awal ya. Jadi paling nggak sekarang itu hanya butuh si penilai itu hanya butuh tahu dulu ini kira-kira bibitnya bisa diarahkan menjadi yang bagus atau enggak gitu. Gitu ya. Terus tentang tadi tentang latihan ya. Saya tadi latihannya misalnya pertama melihat ya. Yang kedua saya mempraktekkan ya. Nah, ketika mempraktekkan itu saya nggak cuma sekali dua kali gitu. Misalnya seperti ini. Dulu kebetulan mentor saya bapak saya sendiri ya. Jadi bapak saya sendiri yang lihat, oh ya ini kurang ini gitu, kurang ini gitu. Bapak saya bukan pelukis, bukan ya, tapi bapak saya mengikuti tumbuh kembang saya. Nah itu. Nah maksud saya, kalian juga perlu ada orang lain yang bisa jadi mentor, yang bisa mengoreksi, ya, bisa melihat perkembangannya. Bisa siapa aja, nggak harus orang yang jago. Yang penting orang lain yang bisa melihat secara objektif. Yang orang nanti bisa berkomentar, misalnya ini gambarnya kurang bagus, ini gambarmu berkembang, nah itu, ini gambarmu kurang apa, nah itu ya. Nah itulah kenapa perlu ada seperti ini ya, kayak tukang cukur ya. Jadi kita nggak bisa melihat
kita nggak bisa menggambar, kita nggak bisa mencukur rambut kita sendiri kan, butuh orang lain. Sama juga kita ketika menggambar ya kita butuh orang lain untuk menilai. Itulah kenapa kalau desain seni rupa itu ada pameran. Pameran tujuannya apa? Tujuannya biar diapresiasi ya. Nah, apresiasi itu adalah bagian dari biar orang bisa menilai secara objektif ya, karya kita bagus enggak itu. Lalu di situ ada kurator. Kurator itu dia memberi ulasan ya, bagaimana yang dia mengamati perkembangan karya seorang desainer atau seniman dari waktu ke waktu seperti itu ya. Nah, itulah kenapa desain itu selalu, kalau misalnya di kampus-kampus selalu ada pameran ya, selalu ada galeri ya, ada museum, karena itu karyanya itu harus bisa di show, dipertontonkan ya, biar orang mengapresiasi. Apresiasi kan bisa buruk, bisa baik, bisa bagus ya. Misalnya ini jelek atau biasa aja gitu ya, tapi ada juga yang orang yang wow gitu. Nah, disitulah kita bisa belajar. Tanpa kita tunjukkan ke orang lain, maka kita nggak tahu karya kita tadi ada perkembangan atau enggak ya. Oke, ini sudah hampir selesai. Ini hanya untuk gambaran aja bahwa ini adalah proses modifikasi. Oke, ini asumsinya cahayanya dari atas ya. Dari atas agak ke kiri ya. Sehingga di sini bagian-bagiannya dia, misalnya bagian atasnya dia terang. Ini kan agak miring jadi dia lebih terang. Sementara di bagian sini dia paling gelap ya. Lalu di bagian sini dia lebih agak terang ya. Ini saya gelapin dikit biar nanti ada bedanya dengan permukaan yang sini ya. Nah, nanti kita sambil membuat ini, nanti sambil belajar ngarsir juga ya. Ya. Oh ya, kalau latihan itu ya, karena ini kan waktunya sudah mendekati ya, sudah cukup pendek ya. Kalau nggak salah itu bulan April biasanya, setiap tahun itu biasanya bulan April tesnya. Maka kita perlu planning ya. Kalian perlu planning secara waktu ya, target ya. Minggu ini harus bisa apa, minggu depan harus bisa apa, minggu depan lagi harus bisa apa gitu. Kalau kita nggak pakai target seperti itu, ya kita kalah, karena teman-teman yang lain ya di bimbel-bimbel itu sudah membuat target seperti itu. Kalau kalian bukan dari bimbel, kalian belajar sendiri, maka bisa jadi ketinggalan dengan bimbel, karena di bimbel sudah punya target ya. Nah, caranya adalah kalian jangan naruh atau jangan menyisakan waktu di satu waktu gitu ya. Misalnya ujiannya April, ya sudahlah nanti Januari saya baru mulai. Nah, itu udah telat ya. Caranya adalah setiap hari paling nggak kalian sisihkan waktu 1 jam. Misalnya mau tidur ya, misalnya jam 9 malam gitu ya. Jam 9 malam, oke, saya harus bikin sketsa 1 gitu ya. Besok 1 lagi, lusa 1 lagi gitu. Lalu dikonsultasikan, dipamerkan, ditunjukkan ke orang lain. Ini kira-kira kurang apa gitu. Terus sampai nanti bulan Januari, lalu Februari, lalu Maret, April, sampai mendekati ke ujian gitu. Intinya jangan sampai mendadak ya, karena ini skillnya seperti skill tacit knowledge ya. Tacit knowledge itu adalah ilmu yang didapatkan dari praktek. Sama kayak kita belajar renang ya, belajar naik sepeda ya, itu kan nggak bisa kita naik sepeda dengan lancar kalau kita nggak naik sepeda gitu. Kita nggak bisa cuma lihat YouTube lalu kita bisa naik sepeda, itu nggak bisa ya. Atau renang kalau kita nggak ke kolam ya nggak bisa renang gitu. Sama juga ini, kalau kita nggak praktek gambar ya nggak bisa. Lalu bagaimana alokasi waktunya ya, bagaimana kita mengalokasikan per hari berapa menit ya, berapa jam untuk menggambar ya.
Oke, ini sudah selesai ya. Jadi awalnya tadi objeknya adalah objek primitif, lalu kita modifikasi ya, namanya primitif objek, lalu dimodifikasi itu dikurangi, ditambah ya, dicowak, itu namanya adalah modifier ya, atau modifikasi atau modify ya. Ini ada dicowak dia melengkung, dicowak dia melengkung keluar, dicowak melengkung ke dalam ya. Istilahnya ada fillet, radius, extrude ya. Kalau extrude itu dia ditonjolkan ke atas. Ada juga di iris miring. Iris miring itu namanya chamfer. Lalu ada juga yang dihaluskan pinggirnya biar nggak tajam, namanya di bevel. Oke, itu dulu. Sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.